Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita punya bahan yang agak beda nih. Oh iya, apa tuh? Bukan riset biasa, tapi ini sebuah kerangka tugas, kerangka analisis kasus buat mahasiswa S2 pariwisata. Wah, menarik. Jadi semacam blueprint gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Jadi kita ndak bahas hasil studinya, tapi lebih ke gimana sih cara mereka diminta menganalisis bisnis pariwisata itu. Oke. Jadi kita lihat dapurnya ya. Betul. Kita intip gimana mereka dilatih membedah tantangan kepemimpinan dan juga peluang wirausaha di industri ini. Ini menarik karena biasanya kerangka kayak gini tuh mendorong mahasiswa buat langsung praktek. Maksudnya? Ya, jadi bukan cuma teori aja, tapi gimana menerapkan teori itu buat analisis kasus nyata. Tujuannya jelas kan, biar mereka bisa menganalisis tantangan real. Tantangan kepemimpinan gitu. Bisa itu, atau kewirausahaan. Terus mengevaluasi keputusan strategis yang udah diambil, bahkan sampai ngasih usulan solusi. Yang berbasis bukti ya, bukan asal ngomong. Tepat. Ini kan latihan critical thinking yang dibutuhin banget di industri pariwisata yang ya dinamis ini. Oke. Nah, di kerangka ini ada contoh isu-isu utama nggak yang bisa diangkat mahasiswa? Ada. Misalnya tantangan transformasi digital. Gimana bisnis pariwisata, mungkin hotel atau agen travel beradaptasi sama teknologi. Itu relevan banget sekarang. Banget. Atau soal pariwisata berkelanjutan. Nah, ini kan topik panas ya. Iya, sering dengar. Tapi gimana analisisnya? Kerangka ini biasanya minta lihat dari sisi pengelolaan stakeholder. Jadi gimana sebuah bisnis, katakanlah resort di Bali gitu ya, bisa beneran ngasih dampak positif ke komunitas lokal. Bukan cuma cari untung aja ya? Betul. Atau soal manajemen krisis, kayak pasca pandemi kemarin. Atau tantangan kepemimpinan pariwisata berbasis komunitas. Banyak sih. Kompleks ya berarti industrinya. Iya. Makanya untuk analisisnya, mahasiswa diminta mendalami teori-teori kunci juga. Oh, teori apa aja tuh biasanya? Dari sisi kepemimpinan dulu deh. Dari kepemimpinan, wah ada macam-macam. Ada teori kepemimpinan transformasional, itu yang pemimpinnya bisa menginspirasi tim. Oke. Terus ada kepemimpinan otentik, yang pemimpinnya jujur sama nilai-nilainya, transparan. Itu penting buat bangun trust. Masuk akal. Apalagi? Ada juga kepemimpinan krisis, relevan sama tadi. Sampai kecerdasan budaya, nah ini penting kalau pasarnya internasional. Gimana pemimpin bisa paham dan berinteraksi lintas budaya. Oke, itu dari sisi leadership. Kalau dari sisi kewirausahaannya, entrepreneurship-nya. Nah, kalau dari situ fokusnya biasanya ke karakteristik wirausahawan pariwisata itu sendiri. Apa sih yang bikin mereka beda? Terus, gimana mereka mengenali peluang? Jeli lihat tren atau enggak? Gimana mereka berinovasi? Inovasi ini bisa macam-macam ya. Betul, bisa inovasi layanan, produk, atau bahkan model bisnis. Termasuk juga kewirausahaan sosial yang tujuannya nggak cuma profit. Tapi juga dampak sosial ya. Iya, dan tentu saja kewirausahaan digital, gimana teknologi dipakai buat bisnis. Spektrumnya luas memang. Oke, jadi udah ada isu, udah ada teori, terus bagian analisis kasusnya sendiri gimana? Nah, ini intinya. Mahasiswa harus pilih satu bisnis nyata, nggak boleh fiktif. Misalnya hotel A atau restoran B gitu ya? Iya, betul. Misalnya hotel bintang 5 di Bali gitu. Harus dideskripsikan detail. Lokasinya, sejarahnya, target pasarnya siapa, model bisnisnya apa. Sampai struktur organisasinya? Iya, struktur organisasi, bahkan siapa aja pemangku kepentingan utamanya, komunitas lokal, pemerintah daerah, supplier, karyawan, tamu. Wah, detail banget ya. Biar nggak ngawang-ngawang analisisnya. Tepat. Jadi studinya mendalam banget tentang satu entitas itu. Terus, alat analisisnya apa aja? Tadi sempat disinggung SWOT ya? Iya, SWOT itu salah satunya. Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Itu buat memetakan kondisi internal dan eksternal bisnisnya. Gunanya apa sih, selain daftar-daftar gitu? Ya bukan cuma daftar, dari situ kita bisa lihat, posisi strategis bisnis itu di mana? Misalnya, kekuatannya strength apa? Kelemahannya weakness apa? Terus dikaitkan sama peluang, opportunities, dan ancaman, threats dari luar. Betul. Misalnya hotel tadi, kekuatannya layanan personal, tapi kelemahannya pemasarannya kurang digital. Nah, ada peluang tren wellness tourism, tapi ancamannya banyak kompetitor baru. Oke, terus dari situ?
Baru bisa dirumuskan strategi, mau genjot digital marketing, atasi weakness, raih opportunity, atau mau perkuat layanan wellness-nya pakai strength, hadapi threat. Jadi analisisnya sistematis. Selain SWOT, ada lagi? Ada, bisa pakai pemetaan pemangku kepentingan buat lihat siapa yang paling berpengaruh dan perlu dikelola hubungannya, atau penilaian kompetensi kepemimpinan, lihat gaya pemimpinnya cocok nggak sama tantangan, atau evaluasi inovasi, sejauh mana bisnis ini udah inovatif. Jadi, ini bukan sekedar opini mahasiswa aja ya? Jauh dari itu, ini analisis sistematis pakai data, pakai teori, buat cari akar masalah dan potensi solusi yang paling pas. Oke, jadi kerangka tugas ini sendiri udah ngasih banyak pelajaran ya? Iya banget. Ini menunjukkan pendekatan yang metodis, gimana caranya mengurai kompleksitas bisnis pariwisata. Dan mengintegrasikan dua lensa sekaligus ya, kepemimpinan dan kewirausahaan. Tepat sekali. Intinya menghubungkan teori sama praktik nyata. Ujung-ujungnya ya rekomendasi strategis yang bisa dijalankan. Nah, buat Anda nih, yang mungkin lagi menjalankan bisnis pariwisata atau tertarik masuk ke industri ini, pola pikir kayak gini penting banget ya. Oh sangat. Memahami elemen-elemen tadi, gaya kepemimpinan yang efektif itu gimana, cara lihat dan manfaatin peluang wirausaha, plus pentingnya analisis strategis yang beneran. Itu kunci kalau mau bangun bisnis pariwisata yang tangguh. Dan berkelanjutan tentunya. Betul, sustainable. Menarik. Ini sebenarnya jadi pemicu refleksi yang bagus juga ya. Coba deh, Anda bayangkan satu bisnis pariwisata yang Anda kenal baik. Oke. Bisa hotel langganan, kafe favorit di tempat wisata, atau mungkin agentur lokal. Iya. Pimpinan spesifik apa atau peluang kewirausahaan apa yang paling kelihatan di sana? Yang paling mendesak atau paling menjanjikan gitu ya? Iya, apa yang paling menarik buat digali lebih dalam? Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan sendiri setelah ini.